Tapi bahasa puisi begitu. Dia bahasa puisi itu bahasa yang menciptakan bahasa baru. Bahasa yang menciptakan ungkapan baru. Bahasa yang menawarkan ekspresi baru. Bahasa yang menawarkan kesegaran. Kemudian disitulah bahasa menjadi indah. Jadi indah. Dan ketika indah, dia menghibur kita. Pencipta bahasa-bahasa baru dan yang melestarikan bahasa-bahasa lama pada saat bersamaan adalah para pujangga. Selamat siang Sobat Banten News, kembali lagi bersama saya Audi dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kang Suja ya, Sulaiman Jaya. Apa kabar Kang? Agak meriang sebenarnya. Agak meriang. Kenapa tuh agak meriang? Karena cuaca panas. Oh iya, ini Serang memang beberapa waktu lalu kembali ke setelan aslinya kali ya Kang ya. Kalau sempat dingin tuh, hujan terus tuh. Sekarang ini lagi sibuk apa Kang? Lagi sibuk pengangguran sebenarnya. Karena lagi sepi job ya. Biasanya kan ini ada diminta jadi tim penulis kan. Nah, sekarang ini lagi belum ada panggilan lagi. Jadi ya kesempatan untuk jalan-jalan sebenarnya. Main ke sini, main ke situ. Cari inspirasi ya. Nyari inspirasi sebenarnya. Tapi memang nggak akan jauh-jauh dari dunia kepenulisan gitu, dunia pemikiran gitu ya Kang ya. Ya, karena itu sudah habitat saya ya. Habitatnya memang sudah begitu. Jadi ya memang tidak terhindarkan. Lagian juga kita kan ketemunya dengan teman-teman sendiri juga kan. Misalnya kayak dengan Kang Wahyu dan yang lain-lain, dengan dosen-dosen Untirta yang juga sama-sama punya minat pada dunia kepenulisan. Kesastraan gitu ya. Ya, spesifikasinya memang sastra. Ya, Sobat Banten News, Kang Suja ini salah satu seniman mungkin boleh Kang ya, asli Banten. Nah, di kesempatan kali ini kita juga bakal ngebahas tentang sastra dan mungkin akan spesifik ke puisi gitu ya Kang, dan akan kita sangkut pautin juga sama perkembangan teknologi sekarang gitu, AI gitu. Nah, untuk Kang Suja gitu yang sudah lama sekali bergelut di dunia kesastraan gitu Kang, Akang ngelihat puisi itu apa sih Kang? Puisi dan sajak tuh bedanya apa sih Kang? Kadang masih bingung saya juga gitu. Pertanyaan yang wajar sebenarnya. Ya. Sebenarnya banyak juga sih di kalangan penulis-penulis muda yang nggak membedakan betul gitu ya. Dalam membedakan beda puisi dan sajak. Dan sebenarnya juga definisi juga tidak pernah vakum ya, tidak pernah baku. Orang misalnya kadang juga di media juga ini sajak, tapi di media lain ini puisi. Misalnya sajak Audi, puisi Audi. Sebenarnya itu tidak perlu terlalu dipikirkan. Bebas saja orang mau nyebut itu puisi atau sajak gitu kan. Puisi itu sebenarnya berasal dari bahasa asing sih. Kalau menurut saya bukan asli bahasa Indonesia. Secara kebahasaan gitu ya. Ya, artinya itu adaptasi. Misalnya kalau di bahasa Inggris tuh ada poem, ada poetry, terus ada dalam bahasa Spanyol tuh ada puisia segala macam. Dan bahasa kita kayaknya memang istilahnya sajak, pantun, segala macam kayak gitu. Termasuk syair juga bukan bahasa kita, bukan bahasa asli Indonesia, tapi bahasa Arab dari syair. Jadi ya tidak masalah perbedaan penyebutan puisi dan sajak itu. Tapi umumnya orang mengenal puisi itu kan sesuatu yang berbeda dengan cerita. Bentuk tulisan karya sastra yang berbeda misalnya dengan cerpen, dengan novel. Ciri paling utamanya adalah dia tertib, teratur, pendek, singkat, dan ya puitis. Kalaupun puisi itu bercerita, dia berceritanya tidak harus berlembar-lembar. Minimal paling panjang puisi itu satu judul ya. 2 lembar, 3 lembar, atau 4 lembar gitu kan. Itu juga orang kadang-kadang sebenarnya udah capek kalau baca puisi terlalu panjang. Karena itu pertama bagi banyak orang masih terasa berat
untuk bisa mencerna apa sih yang ingin disampaikan oleh puisi. Nah, itu Kang, terkait memahami apa itu makna puisi gitu ya. Saya sendiri sebagai orang yang awam gitu Kang, tapi saya suka, saya hafal puisinya Sapari Djoko Damono tuh Ya. yang aku ingin. Coba dibacain dong. Aku ingin Ya, coba mencintaimu dengan tahu. sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat diucapkan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, kan terkait cara pembacaannya gitu Kang, sama terkait memaknai untuk orang yang mungkin untuk si penulis puisi itu sendiri dia pasti tahulah apa yang mau dia tulis gitu, menggambarkan emosional. Tapi untuk kita mahamin gimana sih Kang? Kadang puisinya Gunawan Muhammad yang Z aja gitu, saya nggak terlalu paham, tapi dengan kadang kita baca puisi aja itu tuh, wah ini kalimatnya indah nih, tapi kita nggak paham gitu, tapi ini indah nih dari kalimatnya gitu. Nah itu sisi menarik dari puisi. Kalau feel-nya dapet, kalau rasanya dapet, dia nyampe. Walaupun orang belum tentu mengerti secara utuh apa yang ingin disampaikan. Kayak misalnya tadi, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, gitu kan? Dengan api kepada kayu yang menjadikannya abu. Itu kan artinya cinta yang tidak hanya cukup diucapkan dengan kata-kata dan bahasa, tapi misalnya dengan rasa, dengan perbuatan dan lain sebagainya. Dia nyampe. Dia nyampe. Karena apa? Karena di sana ada rasa. Rasa ini yang kemudian membuat puisi itu iya ya gitu. Connect sama pembaca. Connect sama pembaca. Dia connect gitu kan nyampe. Yang kedua itu kayak kita baca puisi romantis misalnya kan. Sejak aku mencintaimu, kau tak mirip apapun. Ingin kulakukan padamu apa yang dilakukan musim semi pada pohon-pohon ceri. Nah itu kan ketika ada penyair, Pablo Neruda kebetulan mengatakan aku ingin mencintaimu. Bahwa dengan ada apa adanya kamu, itu jujur. Dia terdengar jujur. Tidak lagi klise. Sejak aku mencintaimu, kau tak mirip apapun. Yang klise itu kan ketika puisi mengatakan engkau seperti mawar tersiram hujan, begitu menyegarkan, mengandaikan manusia seperti mawar. Itu kan agak klise belakangan kedengarannya kan. Tapi ketika ada kata-kata kayak tadi Sapardi, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti api kepada kayu yang menjadikannya abu. Itu kan dalam banget gitu loh. Cinta seperti apa gitu loh. Dia feel-nya dapat. Kayak tadi, sejak aku mencintaimu kau tak mirip apapun. Orang-orang yang dia klise kan mengatakan kau seperti Madonna. Berarti kan dia orang mencintai si perempuan ya karena dia mirip Madonna. Iya, karena orang lain. Kayak orang lain. Kalau nggak mirip Madonna berarti nggak demen dong. Nah itu. Jadi puisi itu tidak dipahami aja. Kalau dia bagus, berhasil, dia mendapatkan tempat di hati pembacanya. Karena apa? Karena yang ditawarkan oleh puisi adalah kedalaman rasanya itu. Apalagi puisi-puisi romantis yang berhasil ya, kayak tadi itu kan. Yang nggak ngerti pun dia senang bacanya gitu. Karena apa? Puisi lahir itu dari perasaan yang diolah melalui intelek, disaring melalui intelek, terus digodok melalui kepengrajinan, menyusun kata-kata dan bahasa. Jadi modal estetik pertama seorang seniman ya pada akhirnya dia pada kedalaman rasa yang dimiliki hati dan jiwanya. Itu yang membuat kemudian seniman-seniman hebat itu dibentuk oleh pengalaman hidupnya, kegetirannya, kepahitannya, yang kemudian itu mengendap di jiwanya, dan ketika ia tumpahkan menjadi karya seni, entah karya seninya puisi, lukisan, itu jadi bagus, jadi bersinar, jadi memukau, istilahnya jadi mempesona. Karena dia mempesona, dia bisa membuat penerima, pembacanya itu tersentuh, terkesima. Seperti itu sebenarnya. Ya, tadi juga kan ngebahas kalau puisi itu sangat melibatkan banget perasaan gitu ya Kang. Tentu semua orang
punya perasaan seperti itu gitu. Dia jatuh cinta, dia sedih, tapi nggak semua orang bisa bikin puisi gitu Kang. Apa sih emang tools utama gitu? Apakah orang harus jadi seniman dulu atau gimana sih untuk bisa menciptakan puisi? Karena nggak semua orang gitu. Semua orang punya perasaan, semua orang bisa ngerasain sedih, jatuh cinta, tapi nggak semua orang bisa bikin puisi gitu Kang. Kalau saya justru berbaik sangka, nggak berburuk sangka ya. Nah. Berburuk sangka seperti tadi katanya kan. Semua orang bisa jatuh cinta, Iya. tapi tidak semua orang bisa menulis puisi. Ya. Menurut saya, semua orang memang pernah merasakan cinta. Soalnya adalah tidak semua orang ingin menuliskannya. Oh, iya. Ketika mereka menuliskannya, mereka akan menemukan bahasanya dan bahasa dia. Saya jatuh cinta SMA, Ya. membuncah. Jadi catatan kecil dalam sebuah diri memang puitis. Dan itu modal awal kita berlatih kan. Misalnya sejak aku ketemu kamu di kelas itu, hatiku jadi galau segala macam kayak gitu. Itu puisi modal awal, tidak masalah. Menggambarkan dulu Ya, aja menggambarkan. gitu ya. Artinya kejujuran yang paling penting dalam seni itu menurut saya adalah kejujuran. Kejujuran itu apa? Kejujuran itu kemauan orang untuk mengekspresikan pengalaman hidupnya menjadi ekspresi yang dia apa adanya dia. Dia bisa menjadi puisi yang memang menggambarkan karakternya dia. Dia bisa menjadi lukisan yang memang itulah dia. Jadi seni itu bisa menjadi jembatan untuk pembentukan karakter kita juga. Keunikan kita. Jadi saya berbaik sangka. Sebenarnya semua orang punya potensi bisa menulis puisi. Masalahnya adalah tidak semua orang Mau gitu. mau menuliskannya. Itu loh bos. Iya. Oke, berarti dikoreksi berarti ya. Ya. Semua orang bisa merasakannya cinta, tapi nggak semua orang bisa Mau menuliskannya. Bukan tidak bisa. Tidak bisa. Pada soal mau menuliskannya atau tidak. Karena ada yang dipendam aja gitu kan, segala macam. Terus puisi juga masuk ke salah satu sastra yang mungkin sistematikanya nggak terlalu rumit gitu ya Kang ya. Dia punya lisensi poetika ya kalau nggak salah. Jadi nggak harus Lisensi poetika. Ya, lisensi poetika. Jadi bebas gitu kan. Mau huruf awal kecil, nggak harus kapital gitu. Nah itu jadi Lisensi poetika itu kemudian lah kita bahas. Tapi kalau misalnya generasi muda ingin belajar nulis puisi, ngapain juga repot-repot masalah lisensi poetika? Kita jalanin aja padanya kita. Kalau mau belajar nulis puisi ya belajar aja nulis. Lisensi poetika itu medannya lain. Kalau kita punya keinginan untuk kemudian mempublikasikannya ke media-media, itu kan dia di sana ada kurator. iya. Dia ada pemeriksa, ada penilai. Dan biasanya kurator ini memang kalau bukan pakar, juga orang yang sudah jadi, sudah diakui gitu kan. Itu kan lisensi poetika. Misalnya zaman dulu saya kenapa ngirim ke Tempo? Karena di sana ada Nirwan Dewanto. Nirwan Dewanto itu dianggap angker. Ukuran saya, kalau saya berhasil nembus nih orang, berarti keren banget ya. ya bagus gitu kan. Ya. Itu lisensi Keren. poetika. Tapi anak-anak muda yang mau belajar nulis segala macam, yang nggak usah bicara lisensi poetika dulu, Nulis dulu aja lah ya. ya nulis dulu aja, ngapain? Nanti nggak jadi-jadi loh. Karena apa? Saya juga begitu. Nggak ada itu beban misalnya. Pengalaman saya pertama kali nulis puisi, itu kepentingannya bukan untuk publikasi malah. Untuk Healing. Healing. Penghiburan diri. Saya kesepian, kuliah segala macam, nggak ada ongkos untuk jajan atau jalan-jalan seperti teman-teman saya lainnya, anak para pejabat. Saya baca puisi, saya belajar nulis puisi. Dalam rangka apa? Healing untuk diri sendiri. Artinya apa? Mengekspresikan diri untuk menghindari hal-hal negatif. Jadi nggak ada itu lisensi poetika untuk mereka yang baru mau menulis puisi. Lisensi poetika itu kemudian. Kalau kita dirasa ingin mengejar itu, ingin mengejar prestasi, pengakuan kuratorial dan lain sebagainya. Nah, tadi Akang juga mention kalau Akang mulai tadi kuliah. Berarti pengalaman pertama bertemu dengan puisi itu waktu kuliah, Kang? Sebenarnya kalau pengalaman pertama bertemu puisi sejak pesantren. Udah pesantren. Karena apa? Di pesantren itu transmisi pengetahuan
keislaman dan ketatabahasaan Arab disalurkan dengan kitab-kitab yang ditulis dalam bentuk puisi, nadom. Al-Ajrumiyah itu kan puisi, nadom. Alfiyah itu kan nadom. Contohnya begini, Alfiyah itu kan Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rambillaha khairu maliki Musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Sadar nggak bunyinya kamu? Teratur kan, ya. Ada AA, ada II gitu kan. Kayak sajak AB-AB ya, gitu. Itu rumus pantun lah kalau bahasa kita kan. Kalau dalam tradisi bangsa kita kan. Dan banyak kitab-kitab disampaikan seperti itu. Artinya perkenalan saya dengan puisi itu sebenarnya usia berapa itu? Sudah terjadi dengan perkenalan saya dengan hasanah Islam gitu loh. Hasanah pesantren. Nah, sambil sekolah, di sekolah juga kan mengenal pelajaran bahasa Indonesia kan. Ya, kita belajar di situ bersentuhan dengan contoh-contoh puisi dari para penyair Indonesia gitu kan. Kayak Amir Hamzah, mangsa aku dalam cakarmu gitu kan. Bertukar tangkap dengan lepas. Itu puisi kan. Ya. Artinya ada apa ya? Mantra yang memukau dalam bahasa itu. Jadi bahasa puisi itu bahasa yang memukau. Orang kan kita tidak kepikir tuh kalau bukan oleh Amir Hamzah didahului kan ada bahasa mangsa aku dalam cakarmu bertukar tangkap dengan lepas. Bahasanya emang ini banget ya. Nah itu salah satu kehebatan puisi itu dia menciptakan bahasa baru dan dia menciptakan ungkapan-ungkapan baru. Makanya seringkali para penyair yang dianggap berhasil adalah mereka yang juga mampu menghadirkan ungkapan-ungkapan yang tidak lagi klise gitu loh. Oh, iya. Dia segar gitu kan kayak Sapardi tadi yang kau suka itu kan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana seperti api pada kayu yang menjadikannya abu. Itu kan hanya mungkin ditemukan oleh seorang bukan jurnalis. Iya, Dia hanya mungkin ditemukan oleh seorang penyair. Kenapa? Karena bahasa puisi adalah bahasa bagaimana kita menciptakan bahasa-bahasa yang segar. Sedangkan bahasa berita dia harus apa adanya. Iya. Dia nggak boleh multi makna. Ya. Dia nggak boleh multi tafsir. Karena ketika berita menjadi multi tafsir, itu tidak diakui sebagai yang valid. Kok berita ambigu katanya. Puisi harus ambigu malah lebih bagus. Karena apa? Dengan ambiguitas puisi itu, dengan puisi yang makna yang bercabang gitu ya. Bercabang itu justru kemenangan menjadi menarik. Menjadi penasaran kita untuk sebenarnya dia pengen ngungkapin apa sih gitu kan. Jadi memang puisi yang baik itu puisi yang mungkin makin multi tafsir gitu ya Kang ya. Ya. Yang si penulisnya ini dia nggak bilang nih artinya apa, tapi orang-orang oh ini maknanya ini terus disesuaikan sama kehidupan orangnya kan selalu gitu ya. Pasti untuk memaknai sebuah puisi kadang kita juga harus melihat latar belakang orangnya. Ya. Kapan ini dibuat, situasi apa yang sedang dihadapi gitu ya Kang. Karena penyair juga bukan penafsir puisinya. Dia boleh tanya sejauh proses kreatifnya aja. Soal mendefinisikan makna puisinya itu urusan kritikus dan penganalisa. Kalau teori sekarang ya, karena subjektivitas lagi nanti kalau ditanya ke penyair kan. Kenapa? Karena para kritikus, akademisi sudah memiliki metode-metode saintifiknya untuk membedah makna-makna dalam karya sastra. Banyak pendekatannya juga kan. Ada pendekatan strukturalis, ada formalis, ada hermeneutik dan lain sebagainya kayak gitu kan. Itu terlalu tinggi lah. Kita keluar dari itu aja dulu. Dari dasar dulu aja gitu ya. Nah, tadi terkait balik lagi mungkin Kang mundur dikit tentang Akang yang pertama kali bertemu dengan dunia puisi gitu. Seorang sutradara dia pasti punya film favorit yang bikin dia ingin menjadi seorang filmmaker gitu. Seorang penulis dia pasti punya buku yang akan selalu dia kenang. Nah, untuk Akang sendiri gitu Kang. Penyair favorit saya itu yang pertama adalah Rumi. Itu pertama banget berarti Akang ketemu. Ya, karena Rumi itu populer ya. Yang kedua adalah Farrokhzad. Jadi semuanya Islam. Yang ketiga yang kontemporernya Nidjar Qobani, penyair Suriah. Itu legendaris. Itu Timur Tengah semua ya? Ya. Karena memang luar biasa bahasanya. Sublim, dalam, dan segar. Kayak Nidjar Qobani nih, saya suka
petikan puisinya ya dari Nizar Qobani ini. Aku ingin menemukan cara untuk mencintaimu tanpa kata-kata. Itu menurut saya dalam Iya, iya. dan inspiring. Iya, iya. Dan puisi-puisi Qobani tentang perempuan itu luar biasa. Engkau seperti semesta yang baru ditemukan. Engkau datang dari era-era purba. Dilukis di batu-batu pualam. Menara-menara katedral. Oh, luar biasa loh. Oh, dengerin cewek udah kelepek-kelepek gitu. Gombalnya tuh elegan Iya, gitu iya, loh, iya. nggak kacangan. Iya, iya. Kalau yang baru belajar kan, mohon maaf Iya, ya, iya. gombalnya agak kacangan. Ya, jangan. Jadi klise lah Iya, gitu kan. Engkau adalah bulan yang lain Iya, kan klise ya. Tapi Qobani, gombalnya itu apa ya kayak tadi Nizar Qobani. Aku ingin menemukan cara untuk mencintaimu tanpa kata-kata. Tapi kan untuk mencapai ke tahap tadi gitu Kang, itu butuh proses yang ini gitu. Dan sebetulnya kalau saya tidak salah ingat gitu Kang, beberapa tahun terakhir tuh sempat booming lagi puisi karena novel Dilan, tau nggak Kang? Ya. Nah di situ orang mulai tuh cowok-cowok bikin puisi pakai jaket ini gitu. Tapi memang yang saya lihat di novelnya Dilan ini masalah puisinya tuh nggak rumit gitu Kang. Cuman kayak aku melihatmu, kalau nggak salah gitu, Yeah. aku melihatmu seperti makanan dan hari ini aku lapar katanya gitu, kayak gitu Kang. Nah untuk sebelum mencapai ke level tadi gitu, tips Akang gitu Kang untuk seseorang memulai bikin puisi kalau dia takut jelek itu harus ngapain sih Kang? Kalau dia takut jelek, Iya, takut bikin puisi itu jelek, ini apa dulu nih, gimana nulisnya gitu? nah ini penyakitnya. Takut jelek ini harus dihilangkan. Kalau kita pengen nulis puisi ya, semua tentu butuh proses, semua butuh latihan. Tidak ada yang cepat jadi. Tanaman hias saja dia perlu dirawat. Iya harusnya. Kecil dulu dia sebelum gede kan. Bonsai juga harus Ya. dulu. Yang kedua, ada pepatah yang sangat terkenal kan. Berkembang sembari berjalan. Saya juga begitu. Saya kadang ketawa loh kalau melihat tulisan-tulisan saya waktu SMA gitu ya. Ih gini banget sih gitu loh. Kok saya nulis gini ya dulu ya gitu loh. Kayak menggigil gitu ya. Ya kayak agak jijik lah gitu kan. Itu kan tapi nggak apa-apa. Karena emang ya Perjalanan gitu ya. perjalanannya seperti itu. Kita nikmatin aja gitu loh. Jangan pernah kemudian nggak bisa dong langsung hebat kayak tadi puisi Sapardi, kayak tadi Qobani dan lain sebagainya, nggak bisa. Karena apa? Menulis itu juga butuh pelatihan. Silat aja butuh pelatihan kok. Orang yang kelitnya udah terlatih tuh beda dengan yang baru belajar. Orang yang jurusnya udah lincah tuh beda dengan yang baru belajar. Kenapa? Karena faktor latihan. Nah, pada akhirnya memang kemampuan untuk terus melakukan pengulangan, repetisi untuk terus menulis, itu bagian dari disiplin, bagian dari konsistensi. Persisten gitu ya. Nah, nanti ketemu sendiri, setiap penulis akan menemukan dirinya sendiri. Entah kemudian butuh proses pembelajaran dulu dari bacaan-bacaan, tapi pada akhirnya dia konsisten. Ketika dia konsisten, dia akan menemukan dirinya sendiri. Bahasa Wahyu Arya tidak sama dengan bahasa saya. Iya. Kenapa? Pada akhirnya bahasa itu diciptakan oleh karakter masing-masing, oleh pencerapan pengalaman masing-masing. Jadi yang memberikan bahasa itu adalah dunia dan kehidupan kita. Penyair itu kan ngambil bahasanya bukan dari kamus. Kalau dari kamus nggak ada dong bahasa Amir Hamzah, mangsa aku dalam cakarmu bertukar tangkap dengan lepas. Nggak ada dong dalam tata bahasa. Rusak malah itu kalau tata bahasa. Nggak ada predikatnya malah, ininya malah gitu kan, nggak ada kan. Tapi bahasa puisi begitu. Dia bahasa puisi itu bahasa yang menciptakan bahasa baru. Bahasa yang menciptakan ungkapan baru. Bahasa yang menawarkan ekspresi baru. Bahasa yang menawarkan kesegaran. Kemudian disitulah bahasa menjadi indah. Jadi indah. Dan ketika indah, dia menghibur kita. Ketika menghibur kita menjadi nyaman. Merasakan, oh iya ya, puisinya Hairil Anwar yang paling terkenal apa? Aku si binatang jalang. Nah, sebelum Hairil Anwar menulis binatang jalang, ada nggak pemakaian dalam berita bahasa umum binatang jalang? Nggak ada. Nggak ada.
penyair yang menemukan. Penyair yang membuat suatu bahasa itu menjadi umum. Nah, makanya benar ketika ada kritikus mengatakan pencipta bahasa-bahasa baru dan yang melestarikan bahasa-bahasa lama pada saat bersamaan adalah para pujangga. Itu kalau tidak salah yang mengucapkan itu orang Jerman lah. Merujuk pada siapa? Pada Goethe, pada Nietzsche yang memperbaharui bahasa Jerman. Orang Indonesia pun seperti itu. Dia kemudian penyair itu mengambil bahasa lokal mereka jadi bahasa baru ke dalam puisi. Kata ranggas, bahasa Indonesia bukan. Ranggas. Ya, meranggas, mengering, merana. Serapan. Nggak ada dalam bahasa Indonesia. Tapi penyair yang menciptakannya, Chairil Anwar. Ini suatu ungkapan dari apa yang dia... Ya, suasana batin yang kering, menderita, segala macam. Jadi pencipta bahasa itu adalah para pujangga. Jadi untuk kita mau menulis bagus, terus nulis jelek dulu lah ya gitu Kang ya. Gimana menulis bagus kalau nulis nggak jelek? Nggak mungkin bayi langsung berdiri kan. Iya. Itu sudah hukum alam, sudah sunatullah. Makanya saya tegaskan sekali lagi tadi itu, kita semua orang pernah merasakan jatuh cinta. Tapi kita tidak semua orang mau menuliskannya, bukan tidak bisa menuliskannya. Soalnya pada lebih mau atau tidak mengekspresikannya dalam tulisan. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena takdir kita adalah takdir yang sudah dimiliki kemampuan kognitif berbahasa dan kemampuan kognitif empirik berbahasa. Ya. Bahasa itu kan dua. Dia secara kognitif sudah tertanam pada kita, secara empirik diberikan oleh pendahulu-pendahulu kita. Saya bisa belajar bahasa Jawa Serang karena saya hidup di lingkungan bahasa Jawa Serang. Anda bisa berbahasa Sunda Banten karena hidup di Pandeglang dan di Lebak. Kayak gitu. Oke. Tadi kita tadi ngomongin tentang puisi itu melibatkan perasaan gitu ya. Terus sekarang mungkin baru 2 tahun 3 tahunan mungkin muncul nih karena perkembangan zaman juga mungkin ya Kang, teknologi namanya AI, artificial intelligence. Mungkin dari dulu udah sempat dikembangin dan AI ini sekarang bentuknya macam-macam Kang. Ada Google Bard, ada ChatGPT dan bahkan mereka juga bisa memproduksi puisi dan karya sastra lainnya gitu Kang, cerpen, bahkan untuk ngebikin skrip film juga bisa. Nah, pandangan Akang sendiri gitu Kang terkait dunia sastra yang udah mulai disusupi sama AI itu gimana Kang? Sebenarnya buat saya nggak semuanya buruk. Tergantung bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan zaman ya. Bagaimana kita bisa berstrategi dengan perkembangan zaman. Saya di TikTok itu konten-konten saya puisi tetap sastra, tapi divisualkan. Misalnya teks puisi dikasih latar ilustrasi gambar dan sebagainya pada kertas, tapi kemudian dikonvert menjadi video. Justru malah lebih menarik, tidak monoton. Dikasih background musik misalnya kan, yang kira-kira musik itu bisa cocok dengan suasana yang ingin dihadirkan oleh puisi dalam teks, nggak masalah. Cuma kalau ditanya bagaimana dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang bisa memproduksi puisi, ya kalau bagus ya bisa kita nikmatin mungkin ya. Tapi kalau nggak bagus ya tetap aja gitu loh. Ya sah-sah saja. Misalnya puisi karya artificial intelligence gitu kan. Ya nggak masalah buat saya mah. Tapi Kang, itu kan tadi kita ngomongin tentang itu melibatkan perasaan gitu. Itu bikin orang jadi malas nggak sih Kang? Jadi bikin orang malas untuk berpikir, orang malas untuk merasa, mengungkapkan apa yang ini gitu. Dan impactnya adalah apakah hasil puisi yang diciptain sama artificial itu menjadi kering gitu Kang? Tidak ada maknanya gitu. Tergantung, kalau orangnya udah menjadi bagian dari mesin mungkin biasa aja kali. Tergantung ya. Karena kita tidak tahu sih kondisi mental setiap orang kan. Kecuali si orang itu diteliti. Menurut perasaan kamu, kita harus ada survei dong. Harus ada survei. Menurut kamu gimana nih puisi yang diciptakan oleh artificial intelligence ini? Kamu menikmati nggak gitu loh?
Justru saya ketika berada dalam era digital sekarang ini dan medsos, saya punya ruang-ruang baru untuk mengekspresikan sastra. Tidak lagi kaku misalnya di media cetak, dalam buku. Saya justru bebas untuk menjangkau orang-orang yang selama ini tidak berkenalan dengan sastra. Audiensnya lebih luas. Contohnya apa tadi? Buktinya ketika saya mengkonversikan teks puisi, diaduk dengan ada ilustrasi gambar, pemandangan alam misalnya kan, terus ada backsoundnya, dukungan ke dalam video, viewernya banyak. Saya cek akun-akunnya ini akun-akun orang biasa gitu loh. Dalam pengertian orang biasa itu bukan orang bego ya. Saya tidak mau membegokan orang. Tapi orang yang awam sama sastra gitu. Ya, mereka yang di luar habitat sastra gitu atau habitat kebudayaan. Arti bagi saya ini justru peluang untuk melebarkan berbagi tentang aspek-aspek estetik ini ke jamaah yang lebih banyak justru. Kalau saya melihatnya itu, jadi saya berbaik sangka. Kan kata Ustadz kan, kalau hidup kita berbaik sangka juga hasilnya baik kan? Jangan suujon gitu ya. Iya, jangan suujon gitu loh. Saya memandangnya seperti itu, era digital dan medsos, termasuk artificial intelligence. Artinya kecerdasan buatan itu ya justru bisa dimanfaatkan oleh kita untuk mempercantik dan membuat keren konten-konten sastra kita gitu loh. Entah itu puisi, entah itu apa gitu. Selama ini saya perhatikan sih masih puisi ya. Karena kalau novel kepanjangan mungkin. Cerpen ya. Cerpen. Orang cerpen masih inilah. Di zaman medsos ini orang nggak sanggup menonton video sampai tuntas yang videonya panjangnya 5 menit. Mereka bertahan di 1 menit mayoritas. Yang short kayak gitu kan. Iya, yang short itu. Iya. Makanya itu juga kenapa Instagram juga batas minimal kan 1,5 menit kan. Karena memang diukur dari penelitian juga itu. Durasi sikap apatis manusia di era teknologi sekarang ini. Tetapi kalau saya tetap pada habitat saya. Puisi dilahirkan dari emosi saya. Puisi lahir dari pengalaman hidup saya. Puisi lahir dari pencerapan saya tentang kehidupan. Puisi lahir dari refleksi saya atas pengalaman saya dan atas hidup yang saya jalani. Artinya puisi adalah bagian dari diri saya. Dan puisi lahir dari saya, bukan dari mesin. Ketika kita menulis puisi dengan artificial intelligence, itu bukan puisimu. Menurut saya. Itu produk reproduksi mesin. Buat saya ya, kondisi zaman ini, perkembangan teknologi informasi zaman ini, yang disebut sebagai TOI, teknologi opting, IoT, atau juga disebut sebagai digital era digital dan era medsos. Justru kita mendapatkan ruang-ruang baru untuk menyebarkan ekspresi artistik kita ke halayak yang tidak lagi terbatas, tapi merata. Selama ini kan kalau bacaan sastra, media cetak, resmi, segala macam, kayak Media Indonesia, Kompas, Tempo, kan orang-orang terdidik dan kelas menengah yang menjangkaunya. Selain tentu para penulis dan para penyair, seniman kan. Tapi di era digital sekarang ini, medsos, di era medsos, Instagram, TikTok, Facebook, yang awalnya tidak terbiasa mengkonsumsi karya-karya estetik seperti itu, karya-karya artistik, pada akhirnya juga mampir di beranda mereka gitu loh. Ini kan kesempatan buat kita, bagaimana kita menampilkan karya-karya sastra yang kita konvert dengan kebutuhan zaman ini, misalnya divisualisasi puisinya kan, dikasih backsound, dikasih ilustrasi, nyampe di beranda-beranda para pengguna medsos, di akun-akun TikTok, misalnya di akun-akun Instagram. Dan akhirnya justru ini buat saya kesempatan baik. Lebih luas ya. Lebih luas jangkauannya. Artinya justru ini kesempatan emas gitu loh buat saya. Bukan sesuatu yang buruk. Saya melihatnya seperti itu. Memang ada sisi lainnya yang bisa beberapa kalangan menganggapnya sebagai keprihatinan.
Misalnya karena era medsos ini pula banyak media cetak gulung tikar. Iya. Terus rubrik-rubrik sastra tutup karena tidak ada pemasukan lebih untuk membiayai rubrik-rubrik sastra dan budaya. Tapi kan juga medsos itu memberikan kesempatan pula mendapatkan uang kan untuk mereka yang berhasil dengan syarat-syarat tertentu kan. Misalnya kalau konten-kontennya diminati banyak orang, dia live-nya banyak, terus viewer-nya banyak, yang like-nya juga banyak gitu kan. Kalau tidak salah TikTok seperti itu kan. Nah, ini bagi saya kesempatan juga. Artinya tinggal bagaimana kita menyiasati ini untuk menjadi medan tempur baru dan medan wacana baru serta medan transmisi baru untuk memperkenalkan kesusastraan kebudayaan kepada kalangan yang justru selama ini tidak berkenalan dengan kesusastraan dan kebudayaan. Oke. Mungkin cukup Sobat Banten News, kita bertemu lagi dalam waktu. Terima kasih Kang Suja untuk waktunya. Sampai jumpa lagi. Salam takzim. Dadah.